bapak-bapak penyidik berencana memanggil Banpol. Supaya tidak diputar balik, karena ini lagi musim nih diputar balik ya. Mari kita kilas balik sejarah lahirnya Banpol di kasus ini. Pada pertengahan September beredar kabar di media online bahwa ditemukan DNA Danu di mobil Alphard dan juga ada puntung rokok milik Danu. Pada tanggal 9 Oktober, tim misteri Mbak Suci mewawancarai Danu. Jangan lupa nih, yang paling penting, simak suara dua orang yang mengarahkan Danu dengan menyebut nama Asep. Ini diupload pada tanggal 11 Oktober. Setelah wawancara, muncul image dari Danu, yaitu si lugu dan si polos yang dikambing hitamkan oleh polisi. Ternyata pelaku. Terus itu kan ada cerita lagi katanya suruh bersihin apa baknya? Embernya. Asep. Tim polisi sih. Juga dari di SMK sih pagi-pagi itu. Tahu pagi atau siang sih. Tanggal 18 Oktober, tim ATS mendeklarasikan bahwa mereka resmi menjadi pengacara Danu dan Yoris. Pada tanggal 19 Oktober, Pak Kades upload video klarifikasi bahwa tidak ada oknum polisi yang membawa Danu masuk ke TKP. Ini videonya. Klarifikasi ini adalah untuk membuktikan bahwa kepolisian ini profesional, terpercaya, dan masih bisa menjaga kredibilitas mereka. Ini adalah satu bukti ketika ada bahasan di salah satu channel YouTube, kalau tidak salah channel YouTube Mbak Suci awalnya, kemudian ada channel YouTube yang sepertinya menambahkan kata-kata yang bisa menimbulkan opini publik yang berbeda. Ada salah satu channelnya yaitu kalau tidak salah Nazwa gitulah, ada, nanti saya perlihatkan salah satu channel YouTube-nya. Di sana diterangkan bahwa seolah-olah dari keterangan Danu itu bahwa Danu dibawa oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 ke TKP. Jadi intinya semalam itu yang saya tahu, dan Danu sudah didampingi oleh pengacaranya. Jadi tidak ada unsur pemaksaan atau intimidasi. Yang jelas Danu sudah didampingi oleh pengacaranya. Sana menjelaskan Danu bahwa tidak ada anggota polisi yang membawa dia ke TKP. Itu kemudian masalah yang mobil Alphard itu, polisi pun biasanya ini ya yang saya bahas sekarang itu, biasanya polisi tidak akan memindahkan sesuatu barang bukti dari tempat awalnya sebelum proses identifikasi selesai. Jadi sekali lagi, dan pihak polisi pun tidak pernah menyuruh Danu untuk menaiki mobil Alphard tersebut. Jadi yang jelas, sahabat Indra, tolong ketika mendengar yang pembahasan di channel-channel yang lain, tolong disaring dan jangan sampai saudara-saudara atau sahabat saya ini berasumsi yang tidak berdasar. Nah, kemudian ada lagi bahwa saya ingatkan sekarang pihak kepolisian lewat Polda Jabar sedang menyelidiki pernyataan Danu yang lebih dalam. Jadi saya mohon kepada Sobat Indra dan seluruh warga masyarakat Indonesia bersabar untuk menunggu hasil penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Jadi saya membuat channel ini adalah channel keluarga, bukan berharap yang lain-lain, bukan ingin membuat konten, tapi sebagai penetralisir
meminimalisir berita-berita yang beredar. Ketika penyelidikan sudah semakin mengarah, muncullah berita di kalangan netizen. Ternyata bukan polisi, tetapi Banpol. Ini dikuatkan oleh pengacara Danu dan Yoris. Beliau meminta Banpol diusut. Hebohnya kan Banpol ini yang menjebak Danu. Bingung juga sih ya kalau ternyata sekarang pelaku Danu dijebak Banpol, apa Banpol yang dijebak Danu? Ketika penyelidikan sudah semakin mengarah, pada tanggal 8 November, TV One menayangkan hasil wawancara Yosep, Danu, dan Yoris. Momen inilah dipakai untuk memblow up Banpol dan peristiwa jaga TKP. Setelah ini, kemudian beredarlah screenshot, chat, dan foto Banpol. Turun dari SMA terus foto ke Yoris gitu kan, langsung kirimin juga ke Yoris. Terus kemudian foto itu dikirimkan ke Yoris. Iya betul. Nah, itu ada. Ada. Bukti chatnya. Ini ada nih. Waktu itu ada nih ya. Tuh itu ada tuh. Ini chatnya ada nih. Oke, boleh ditunjukkan kamera? Itu ada. Nah ini juga kan hati-hati takut barang bukti hilang. Di depan jagain sebelum polisi datang itu juga sih. Oke, nah Cuma orang ini. Banpolnya mana, Mas? Ini. Tuh. Boleh diperbesar? Wah, ya. Jadi Banpol ini ya, Yoris ya, Ya. yang kemudian dikatakan oleh Mas Danu Betul. bahwa Banpol ini yang meminta Mas Danu untuk kemudian membersihkan air di dalam kamar mandi, airnya itu warnanya keruh, Ya. kemudian berbau anyir, Ya. dan juga untuk meletakkan gunting yang ada di TKP, betul ya? Ya, Ini orangnya. ini ada di bukti percakapan. Oke, nah Anda bisa mengatakan ini Banpol ini dari mana? Kalau ini sih saya suka lihat ada di polsek juga sih ini. Ya saya kira ini bukan inilah gitu kayak polisi ya kayak gitu. Tapi sekarang oh iya ini Banpol. Oh, Gitu. jadi Anda pernah ketemu ini di polsek? Betul. Saya suka lihat di polsek. Anda tahu siapa namanya? Kalau sekarang saya tahu sih Uci sih Uci namanya. Jabatannya apa? Katanya Banpol. Selanjutnya, oknum Banpol tersebut meminta Danu untuk masuk rumah lewat Bapak ATS terus mendesak kepolisian untuk mengusut Banpol. Beliau mengatakan bahwa dia punya bukti rekamannya. Lalu, belakangan kita tahu bahwa Pak Kades ternyata berhasil mewawancarai 2 Banpol, tapi tidak dipublikasikan. Akibat desakan netizen, akhirnya Kanit Jatanras Taryono dicopot dari jabatannya. Dan faktanya, tidak ada kata-kata yang ada bukti nyata. Danulah salah satu pelakunya. Bareng Pak Yosep lagi. Ini yang saya bilang. Kita mencari keadilan untuk kedua korban, bukan menambah korban ketidakadilan.